Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Resi Yohini Putri dengan nomor NIM 190510163. Baiklah, pada video kali ini saya akan menganalisis sebuah kasus terkait prestasi dalam kontrak bisnis untuk memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah Hukum Kontrak Bisnis dengan dosen pembimbing Ibu Ramziati SHM Hum. Baiklah, kasus yang akan saya analisis ini berjudul prestasi dalam pelaksanaan kontrak bisnis antara Biro Perjalanan Wisata Goh dengan Jayakarta Hotel di Legian. Biro Perjalanan Wisata Goh adalah suatu perusahaan yang memegang peranan sebagai perantara atau penengah antara pemakai jasa untuk bepergian atau yang sering disebut dengan traveler dan penyedia jasa seperti perusahaan angkutan, akomodasi atau hotel, objek wisata dan sebagainya yang mempunyai tujuan mempersiapkan atau mengurus perjalanan seseorang dengan segala kebutuhan dari perjalanan itu serta mendapat imbalan jasa atau berupa komisi dari orang yang mengadakan perjalanan. Perjanjian yang dibuat antara Biro Perjalanan Wisata Goh dengan Jayakarta Hotel adalah perjanjian tertulis. Dalam perjanjian tersebut dicantumkan hari, tanggal pembayaran, dan kedatangan Biro Perjalanan Wisata Goh dengan tamu yang dijanjikan. Sehingga dalam kenyataan yang ada, Biro Perjalanan Wisata Goh tidak hadir bersama tamu yang dijanjikan dan tidak membayar uang sewa kamar tepat pada waktunya. Objek dari perjanjian tersebut adalah prestasi, di mana Biro Perjalanan Wisata Goh berkewajiban membayar hutangnya atas suatu prestasi dan pihak hotel berhak atas suatu prestasi tersebut. Adanya permasalahan yang timbul antara Biro Wisata Goh ini dengan pihak hotel, yaitu Biro Perjalanan Wisata Goh tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana mestinya dan tidak dipenuhinya kewajiban itu karena ada unsur salah padanya. 3 ketentuan pada pasal 1236 dan pasal 1243 KUH Perdata menyebutkan bahwa dalam hal debitur lalai untuk memenuhi perikatannya, maka pihak debitur berhak untuk menuntut penggantian rugi yang berupa ongkos-ongkos, kerugian dan bunga atas dasar keterlambatan prestasi harus didahului dengan somasi. Pengertian prestasi sendiri adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak terpenuhi atau kelalaian atau ingkar janji oleh seorang debitur. Misalnya, melakukan hal yang dilarang pada surat perjanjian atau tidak melakukan hal-hal yang menjadi kesepakatan kedua belah pihak. Prestasi dalam hal ini yaitu sesuatu yang harus dicapai agar terpenuhinya perjanjian yang telah disepakati. Menurut ketentuan pasal 1238 KUH Perdata menentukan bahwa debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah atau dengan akta sejenis itu atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang telah ditentukan. Adapun unsur-unsur kelalaian, yaitu debitur sama sekali tidak berprestasi, debitur keliru berprestasi, dan debitur terlambat berprestasi. Debitur dapat dinyatakan lalai pada saat tidak memenuhi kewajiban untuk melakukan kewajibannya yang diperjanjikan. Lewatnya waktu yang ditetapkan dan adanya somasi berisi teguran kreditur agar debitur berprestasi. Ketentuan pasal 1243 KUH Perdata menyatakan penggantian biaya kerugian karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan bila debitur walaupun telah dinyatakan lalai tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan. Kontrak bisnis antara Biro Perjalanan Wisata Goh dengan Jayakarta Hotel di Legian menggunakan perjanjian tertulis. Di sini, Biro Perjalanan Wisata Goh menyewakan kamar hotel selama 2 minggu untuk tamunya sebanyak 15 kamar, dan pihak hotel menyediakan kamar yang telah dipesan tersebut. Perjanjian tersebut menentukan hari dan tanggal pembayaran, kedatangan serta keberangkatan tamu dari Biro Perjalanan Wisata Goh. Klausula yang dilanggar oleh Biro Wisata Goh ini
yaitu sepakat untuk melaksanakan kewajibannya membayar uang sewa kamar pada tanggal 2 Januari dan berjanji membawa tamu yang telah memesan kamar hotel tersebut. Di sini Biro Perjalanan Wisata Goh belum juga membayar uang sewa kamar selama 3 hari. Kemudian pihak hotel memberikan teguran kepada Biro Perjalanan Wisata Goh agar segera melunasi pembayarannya dan meminta ganti rugi. Ketentuan pasal 1243 KUH Perdata hanya menetapkan bahwa tuntutan ganti rugi yang muncul sebagai akibat prestasi yang terlambat harus didahului dengan somasi. Dalam kasus ini, pola penyelesaian yang ditempuh hanya dengan jalur negosiasi yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Oleh karena Biro Perjalanan Wisata Goh yang melakukan prestasi, yaitu tidak melaksanakan prestasinya yang telah disepakati, atau dengan kata lain, Biro Perjalanan Wisata Goh ini tidak membayar uang sewa kamar tepat pada waktunya sesuai dengan isi perjanjian. Setelah mendapatkan teguran dari pihak hotel dan pihak hotel memberikan sanksi berupa dikenakan kewajiban untuk membayar denda sebesar 10% sampai 15% dari total pembayaran untuk setiap hari keterlambatan sesuai dengan isi perjanjian. Agar terhindar dari sanksi pihak hotel, maka Direktur Biro Perjalanan Wisata Goh ini berusaha datang langsung menemui manajemen hotel untuk menjelaskan kondisi yang sebenarnya. Setelah melakukan perundingan dan negosiasi yang cukup alot dengan pihak hotel, maka dengan didasari oleh hubungan kerjasama yang sudah terjalin dengan baik selama ini, serta berdasarkan penjelasan dari Direktur Biro Perjalanan Wisata Goh, dan akhirnya pihak hotel tidak memperpanjang masalah tersebut. Mengenai pembatalan reservasi pada saat tanggal kedatangan karena tamu tidak datang, Biro Perjalanan Wisata Goh tetap berharap akan adanya keringanan sanksi tersebut. Untuk itu pihak Biro Perjalanan Hotel Goh meminta kebijakan pihak hotel atas penjatuhan sanksi setelah melalui perundingan dan negosiasi di antara kedua belah pihak dan dengan didasari oleh itikad baik untuk tidak saling memberatkan para pihak. Akhirnya disepakati bahwa Biro Perjalanan Wisata Goh harus tetap mengganti kerugian atas pembatalan tersebut sebesar 3 malam dan dari sewa kamar yang telah disepakati dalam kontrak serta mengganti kerugian sebesar 50% saja dari keuntungan yang akan didapat, dan kamar yang telah dipesan akan disewakan kepada wisatawan lainnya. Pada prinsipnya, upaya penyelesaian yang ditempuh oleh Biro Perjalanan Wisata Goh dengan Jayakarta Hotel dalam mengatasi permasalahan hukum yang terjadi tersebut dengan jalan penyelesaian di luar pengadilan atau non-litigasi atau yang disebut dengan negosiasi, di mana antara kedua belah pihak yang mempunyai hal atau bersengketa saling melakukan kompromi atau tawar-menawar terhadap kepentingan penyelesaian suatu hal atau sengketa untuk mencapai kesepakatan. Dalam pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 menyebutkan bahwa pada dasarnya para pihak dapat dan berhak menyelesaikan sendiri sengketa yang timbul di antara mereka. Kekuatan hukum negosiasi terdapat dalam pasal 1320 KUH Perdata yang menentukan syarat sahnya perjanjian. Pasal 1338 KUH Perdata menentukan bahwa semua persetujuan yang dibuat berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dan pasal 1365 KUH Perdata menentukan bahwa setiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain dan mewajibkan untuk mengganti kerugian tersebut. Jadi, pada kasus ini, para pihak yang terlibat dalam kontrak bisnis tersebut menyelesaikan setiap permasalahan hukum yang timbul dalam pelaksanaan kontrak diselesaikan dengan upaya-upaya kekeluargaan dengan jalan bernegosiasi antara Biro Perjalanan Wisata Goh dengan pihak Jayakarta Hotel untuk mendapat solusi yang terbaik. Demikian hasil analisis yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.